Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel yang tidak jelas ini. Hari ini saya akan membahas tentang hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya pada bab 5 dan bab 6. Bab 5 yaitu dengan judul hubungan intertekstual. Jadi untuk mendapatkan makna sepenuhnya sebuah sajak, selain sajak harus diinsafi ciri khasnya sebagai tanda. Tidak boleh pula dilupakan hubungan kesejarahannya. Ini berarti bahwa karya sastra itu sesungguhnya merupakan konvensi masyarakat dan ada aturan yang ketat. Konvensi ini pernyataan pantun dan syair biasanya berupa nasihat. Sebagai contoh, sebelum ada puisi pujangga baru, sudah ada puisi Melayu yang utama pantun dan syair. Ada pula aturan-aturan pantun yang ketat yang telah menjadi konvensi itu. Yang utama ialah 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isinya. Lalu yang ketiga ada sajak akhirnya berpola ABAB. Keempat, ada tiap baris terdiri atas 2 periodes, tiap periodes terdiri atas 2 kata. Lalu ada aturan syair yang utama adalah tiap bait terdiri atas 4 baris, keempat baris merupakan isi. Syair untuk menguraikan cerita hingga biasanya tidak cukup hanya 1 bait, melainkan memerlukan beberapa bait. Lalu pola sajaknya A. Dan yang terakhir, tiap baris terdiri atas 2 periodes seperti pantun dan terdiri atas 2 kata pada kata umumnya. Akan tetapi, para penyair pujangga baru menentang aturan konvensi puisi dan pantun itu, baik mengenai konvensi bentuk formal maupun konvensi isi pikiran yang dikandungnya. Misalnya, seorang di antaranya adalah Rustam Effendi. Ia membuat sajak pemberontakan yang berjudul Bukan Beta Bijak Berperi. Menurut bentuknya adalah syair, yaitu kelima bait berisi isi pernyataan yang bersambungan. Tetapi sajak akhirnya berpola ABAB, bukan AAAAA. Pola sajak akhirnya adalah pola sajak pantun. Isinya berupa pernyataan, perasaan pribadi, pernyataan perasaan dan pikiran. Hal ini seperti tidak dikenal dalam puisi Melayu, akan tetapi pola-pola bentuk yang teratur itu sesungguhnya masih merupakan konvensi sajak Melayu. Jadi sajak Rustam Effendi merupakan transformasi puisi Melayu dengan tradisi baru. Jadi teranglah bahwa sajak-sajak itu ditulis dalam hubungannya dengan zaman penyair menulis maupun dalam pertentangannya dengan sajak-sajak zaman sebelumnya. Memahami sajak adalah usaha menangkap makna ataupun usaha memberi makna sajak. Untuk itu, perlulah konteks kesejarahan sajak itu diperhatikan. Dalam kaitannya dengan konteks kesejarahan ini, perlu diperhatikan prinsip intertekstualitas, yaitu hubungan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Dalam kesusastraan Indonesia, hubungan intertekstual antara satu karya dengan karya yang lainnya, baik antara karya-karya sezaman ataupun zaman sebelumnya, banyak terjadi. Misalnya dapat dilihat antara karya-karya pujangga baru dengan karya angkatan 45 ataupun dengan karya lain. Baik, selanjutnya ada hubungan intertekstual dengan beberapa sajak. Yang pertama ada hubungan intertekstual dengan sajak pusangka dengan penerimaan. Yang kedua ada sajak padamu jua dengan doa. Yang ketiga ada sajak dalam matamu dengan sajak putih. Dan yang keempat ada sajak Chairil Anwar dengan sajak-sajak para penyair sesudahnya. Baik, yang pertama ada hubungan intertekstual sajak pusangka dengan penerimaan. Sajak Chairil Anwar ini merupakan tantangan atau penyimpangan terhadap konsep estetik Amir Hamzah yang masih meneruskan konsep estetik sastra lama. Juga, pandangan romantik Amir Hamzah ditentang dengan pandangan realistisnya. Yang kedua ada hubungan intertekstual padamu jua dengan doa. Secara intertekstual doa, Chairil Anwar menunjukkan adanya persamaan dan pertalian dengan sajak padamu jua. Ada gagasan-gagasan dan ungkapan Chairil Anwar yang dapat diruntut kembali dalam sajak Amir Hamzah tersebut. Begitu juga idenya, meskipun dalam pengolahannya ada perbedaan yang menyebabkan tiap-tiap sajak tersebut menunjukkan kepribadiannya masing-masing dalam menanggapi masalah yang dihadapinya. Yang ketiga ada intertekstualitas dalam matamu dengan sajak putih. Jadi sajak Chairil Anwar, sajak putih dalam beberapa hal menunjukkan persamaan dengan sajak Amir Hamzah yang berjudul Dalam Matamu. Rupanya, sajak Amir Hamzah itu merupakan hipogram sajak Chairil Anwar. Sajak Chairil Anwar merupakan transformasi sajak Amir Hamzah. Namun, kelihatan perbedaan dalam cara mengekspresikan gagasan dan menunjukkan perbedaan sikap dalam menanggapi masalah. Sajak-sajak tersebut juga menunjukkan adanya persamaan tema, cerita, dan situasi.
Kedua, sajak tersebut juga sama-sama romantis, namun sajak Amir Hamzah menunjukkan sifat romantis yang murni, tercermin dalam pemakaian bahasanya yang berisi objek-objek alam murni dengan citra lama dengan bahasa nan indah. Sedangkan keromatikan sajak Chairil Anwar tampak dalam kosakata, yaitu berupa kata sehari-hari. Yang keempat, ada hubungan intertekstual sajak Chairil Anwar dengan sajak-sajak para penyair sesudahnya. Chairil Anwar sebagai penyair pelopor angkatan 45, sajak-sajaknya banyak mempengaruhi sajak-sajak penyair zaman dan sesudahnya. Oleh karena itu, seringkali untuk memahami sajak-sajak penyair sesudahnya perlu dilihat hubungan intertekstualitasnya dengan sajak Chairil Anwar yang dibicarakan, yaitu hipogramnya. Baik, itu tadi pembahasan bab 5 ya. Sekarang kita masuk pembahasan bab 6, latar belakang sosial budaya. Kita singkat saja pada bab ini karena memang sedikit ya. Baik, kita mulai saja. Pemahaman puisi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan dan kebudayaan. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya kepada sebuah sajak, selain sajak dianalisis struktur intrinsiknya dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, diantaranya ada dengan intertekstualitas, maka analisis tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budayanya. Karya sastra itu mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan pada zamannya. Penyair Indonesia berasal dari bermacam-macam masyarakat sesuai dengan jumlah suku bangsa Indonesia. Untuk memahami dan memberi makna sajak yang ditulis oleh penyair sesuai dengan jumlah suku bangsa Indonesia, diperlukan pengetahuan tentang latar sosial budayanya yang melatarinya. Baik teman-teman, saya rasa itu adalah bab terakhir pada ringkasan buku pengkajian puisi dari Rahmat Djoko Pradopo. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada lebih, ya silakan ambil saja manfaatnya. Saya Arif Fakhrudin, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.